menurut saya balik ke premis itu yang pernah kita obrolkan di episode sebelumnya, bahwa informasi yang beredar di dunia manusia itu amat sangat banyak, bermacam-macam versi, bermacam-macam sumber dan seterusnya, dan kita tidak mungkin untuk menampung semua. Kita butuh metodologi untuk bisa memilah mana yang pantas untuk diingat dan dipegang, mana yang pantas untuk disingkirkan. Itu satu. Nomor dua, manusia punya naluri untuk pengen stabil. Sesuatu itu jelas. Kalau nggak jelas, buat apa? Buat saya. Jadi perdebatan benar salah, salah satu fungsinya menurut saya adalah memilah itu tadi. Kalau ini dianggap benar bisa tak simpen, kalau ini kemudian salah ya bisa tak buang dan seterusnya. Padahal kalau kita punya tujuan, seperti yang kita bicarakan di episode sebelumnya, kita bisa lebih menerima derajat kebenaran dan derajat kesalahan nih, asal ini relevan dengan tujuan kita. Jadi kita jadi punya frame yang lain untuk memilah informasi, karena tujuannya sama, memilah informasi. Ini saya agak bingung juga, biasanya orang yang benar itu kalau dia yakin dengan kebenarannya, dia tidak perlu meyakinkan orang lain terhadap kebenaran dirinya yang dia pahami. Kalau orang yang tidak yakin dengan kebenarannya, ya berusaha meyakinkan orang, cari teman biar lebih banyak yang setuju dengan kebenaranku kan gitu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ngotot perang benar salah itu datang dari insecurity, ketidakpastian terhadap kuda-kudamu sendiri. Memang saat tidak nyaman hidup dalam probabilitas, kemungkinan bahwa ini bisa benar, ini bisa salah, ini tingkat kebenarannya 80%, kesalahannya 70%, pokoknya pengen yang fix, ini benar, ini salah, sederhana hidupnya. Nggak apa-apa juga kayak gitu, tapi itu membuat hidup jadi kaku, benar salah, karena pertumbuhan pengetahuan manusia, pertumbuhan pemahaman, banyaknya informasi yang datang lama-lama akan membuat kita mau tidak mau renang berselancar di arena probabilitas tersebut. Kalau nggak salah Gus Dur juga pernah ngomong, saya juga pernah ngomong, walaupun nggak tahu ternyata Gus Dur juga pernah ngomong bahwa semakin orang pengetahuannya banyak itu semakin moderat, biasanya seperti itu. Iya, karena kemudian dia bisa memilah tingkat probabilitas kebenaran tersebut. Jadi dia nggak ngotot ngomong bahwa aku bener, kowe mesti salah, nggak ngotot seperti itu, karena dia melihat probabilitas kemungkinan benerku itu belum tentu bener 100%, salahmu belum tentu salah 100%. Yang dicari bukanlah kebenar salahan, tapi efektivitas terhadap informasi yang kemungkinan benar atau kemungkinan salah tersebut. Jadi kenapa kita senang debat benar salah? Karena kita sendiri tidak pede pada kebenaran yang kita yakini. Jadi ya harus mencari teman, harus meyakinkan orang lain bahwa yang dia miliki adalah salah, yang aku miliki adalah benar. Lagi-lagi hasil tanpa tujuan itu tadi. Kalau hidup ada tujuannya, benar salah, dia tampung semua, karena probabilitasnya masih ada semua, karena semua informasi masih punya probabilitas untuk berguna pada sebuah tujuan yang mau dicapai. Untuk yang suka debat benar salah, monggo-monggo wae, karena kebenaran dan kesalahan itu tetap milik pribadi. Kalau mau milik bersama, pasti ada yang namanya kebenaran bersama, yang tidak mungkin juga 100% kebenaranmu. Dalam kebenaran ada yang namanya solidaritas. Mungkin kata tidak tepat solidaritas, ada yang namanya kompromi. Kompromi untuk sesuatu yang lebih penting dari kebenaran itu sendiri, yaitu sesuatu yang bisa membawa kita menjadi lebih benar. Wah, ini kompleks sih ngomongnya. Saya cerita sini. Tahun 2015 kalau nggak salah, ada percobaan, ada orang iseng di internet, dia ngasih gambar seekor sapi, dia sebut Penelope sapi tersebut. Terus netizen suruh ngejudge, suruh nebak beratnya berapa nih, sekitar 17.000 orang nebak. Ada yang ngomong beratnya sangat rendah, ada yang ngomong sangat berat, dan seterusnya, semua orang nebak. Terus kemudian diambil rata-rata, ternyata errornya itu kalau nggak salah 3, cuma 4% dari berat si sapi itu yang sebenarnya.
ketika ditanyakan kepada ahli sapi, errornya sampai 6%. Jadi wisdom crowd tuh ada juga. Bener karena sampling yang banyak. Walaupun secara individu jauh, walaupun secara individu dia jauh dari beratnya yang benar ini, tapi ketika yang sampling banyak, semakin mendekati akurat terhadap kebenaran berapa bobot berat si sapi yang namanya Penelope itu. Ini juga berlaku kepada, menurut saya berlaku juga kepada society. Kalau kita mau ngomong mana yang paling applicable buat kebenaran society, itu kita mau tidak mau harus mendengarkan segitu banyak orang untuk mencari bukan titik temu, mencari regresi, untuk mencari titik tengahnya. Nggak akurat tapi nggak apa-apa, wis. Mencari titik tengahnya di antara segala macam pendapat dan data tersebut. Karena di titik tengah itu semua orang pasti harus melakukan kompromi untuk bisa setuju dalam titik tengah tersebut. Keadilannya bukan pada kebenaran siapa, tapi keadilannya pada semua mau berkompromi untuk kebenaran yang bisa disunggi bersama. Kebenaranmu untuk dirimu sendiri, tapi untuk society, mari kita cari bareng-bareng mana yang paling efektif untuk society. Untuk Anda yang senang debat benar atau salah, saya rekomendasikan yakini dulu kebenaranmu sebelum mulai sibuk untuk berdebat. Karena ketika Anda sudah yakin, Anda tidak perlu merasa terdorong juga untuk berdebat, mendorong kebenaranmu. Yang ada hanyalah diskusi. Kalau untuk diskusi, mencari kebenaran bersama, mari. Tapi harus jelas juga tujuannya kemana. Karena diskusi tanpa tujuan, yang ada lagi-lagi adalah dominasi positioning diri. Mana yang lebih penting? Diri atau kebersamaan? Itu pertanyaan yang menurut saya harus dijelaskan dalam diri, benar salahnya yang mana, yang gimana.